Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, sebelum kita membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan dan mengagungkan Engkau. Kami ingin membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Bapa, berbicaralah kepada kami. Secara khusus hari ini ada baptisan anak, peneguhan sidi dan atestasi. Dan biarlah kebenaran firman ini boleh sungguh-sungguh menerangi kami, memberikan pengertian, dan kami boleh menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tema firman Tuhan kepada kita hari ini, tetap setia dalam tantangan iman. Tetap setia dalam tantangan iman, Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Galatia 5 ayat 16 sampai 26, demikian firman Tuhan. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikian jauh pembacaan firman Allah. Kita berbahagia kalau kita mendengar, memelihara, melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana kita tahu bahwa hari ini ada peneguhan sidi dan juga ada baptisan anak. Saudara-saudara, mengapa kita menerima baptisan anak? Apa dasarnya? Dan mengapa perlu baptisan anak? Sehingga dengan baptisan anak, maka ada selanjutnya adalah ada katekisasi dan ada peneguhan sidi. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini ada dasar biblikanya. Dasar firman Tuhannya. Kalau kita membaca di dalam Kejadian 17 ayat yang ke-7, di situ firman Tuhan berkata, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dengan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Saudara, kalau kita melihat dari ayat ini, maka ada perjanjian antara Allah dan orang percaya. Dan perjanjian ini dikatakan adalah perjanjian kekal. Perjanjian yang kokoh. Saudara, dikatakan bahwa bagi orang yang telah memiliki perjanjian antara manusia dengan Allah, maka dikatakan janji itu berlaku bagi keturunannya. Jadi setiap anak-anak orang percaya, janji keselamatan itu berlaku bagi dia. Nah, oleh karena itu saudara, kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 39, lebih lanjut mengenai perjanjian itu dikatakan,
Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Demikian juga Tuhan Yesus Kristus menerima, memeluk dan memberkati anak-anak. Jadi dasar kita membaptiskan anak-anak kita karena anak-anak orang percaya itu adalah bagian daripada perjanjian Allah, perjanjian yang kekal. Jadi mereka masuk terhisap di dalam perjanjian itu. Nah saudara, itulah sebabnya ketika kita membaptiskan seorang anak, dia adalah menjadi anggota keluarga Allah. Nah, anak-anak yang hari ini dibaptis, yang manis-manis, ada yang masih tidur itu, ada yang lagi goyang kakinya, ya senang. Mereka akan menjadi bagian daripada perjanjian kekal dari papa mamanya. Perjanjian kekal dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan mereka adalah milik Kristus, anggota keluarga Allah. Nah saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, ada sebuah hal yang perlu kita cermati. Ada sebuah hal yang penting kita garis bawahi. Di situ dikatakan bahwa ketika seorang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka Roh Kudus masuk dalam hatinya. Karena tidak mungkin seorang percaya kepada Tuhan Yesus kalau bukan karya Roh Kudus. Maka di dalam ayat 16 dikatakan tadi, maksudku ialah hidup oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Maka ketika Roh Kudus masuk dalam hati kita, kita diterangi kita diajarkan tentang siapa Tuhan kita, Yesus Kristus yang telah mati untuk kita. Maka dikatakan oleh firman Tuhan, maksudku hiduplah oleh roh. Di dalam kehidupan kita, kalau kita membaca ayat 17 tadi, bahwa ada keinginan daging. Di mana sejak kita lahir, bahkan di dalam kandungan ibu kita dikandung dalam dosa, daging, saudara. Dan itulah sebabnya ketika kita hidup di dunia ini, kita hidup dikendalikan dan dikuasai oleh daging. Akan tetapi, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita adalah memiliki Roh Kudus. Kita dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, disitulah terjadi peperangan, saudara-saudara. Ingat, bagi orang percaya kita masuk di dalam peperangan. Peperangan apa? Peperangan antara daging dan roh. Setiap kali roh ini mau bergerak, daging mencoba menghalanginya. Nah, saudara, peperangan itu terjadi dan berhenti kapan? Tidak berhenti sampai akhir hidup kita. Dan kapan mulai terjadi peperangan itu? Ketika seorang bertobat. Nah, hari ini saudara akan diteguhkan sidik. Saudara punya musuh. Kita akan berperang melawan daging. Saudara-saudara, dalam hidup kita ada kekhawatiran, ada ketidakpercayaan, ada iri hati, kemarahan, kebencian, keinginan daging, dan seterusnya itu. Saudara, ini adalah menjadi musuh-musuh kita sebagai anak-anak Tuhan. Apa sih kondisi kita sesudah dan sebelum bertobat? Kapan keinginan daging dan keinginan roh mulai berperang dalam hidup kita? Jawabannya adalah sejak kita bertobat. Apakah sebelum kita bertobat peperangan melawan keinginan daging itu tidak ada? Jawabannya memang tidak. Dulu kita melawan keinginan daging, tetapi bukannya melawan, bahkan kita menikmati daging itu sendiri. Menjadi sahabatnya, menyukainya, dengan sukarela mengikuti keinginan-keinginan daging itu. Namun, saudara, setelah menjadi orang percaya, kita sadar untuk memerangi keinginan daging yang kotor itu. Nah, saya mau menceritakan sebuah kesaksian. Dalam sebuah kelas katekisasi, seperti yang baru saja kita lewati bersama-sama, ada seorang pendeta berbincang-bincang dengan salah seorang pemuda yang dibimbingnya, yaitu seorang petobat baru. Pendeta bertanya, sejak Anda menjadi orang Kristen, apa yang berubah dalam hidupmu, saudara? Tanya Bapak Pendeta. Maka jawab anak ini dikata, oh seluruhnya berubah Pak. Oh begitu. Apanya yang berubah? Dia katakan, dulu aku orang berdosa. Hidup saya kotor. Hampir semua dosa telah saya lakukan, jawab pemuda itu. Pendeta itu bertanya lagi, apakah pada waktu itu Anda merasa sedih dan bersalah hidup dalam kekotoran seperti itu?
Apa jawabnya? Sedih? Sama sekali tidak, pendeta. Saya tidak sedih. Perasaan bersalah juga tidak ada. Bahkan saya menikmatinya. Lalu setelah Anda menjadi seorang percaya, apakah Anda masih berbuat dosa, kata Bapak Pendeta? Dengan sedih pemuda itu berkata, saya jatuh, Pak. Saya hampir beberapa kali, Pak, jatuh. Pendeta itu menatap dalam-dalam pemuda tersebut dan berkata, begitu bedanya saudara sebelum bertobat dan sesudah bertobat. Kalau dulu kamu tidak sedih, kalau dulu kamu menikmati, kalau dulu kamu tambah lagi. Tapi sekarang ketika Anda sudah mulai jatuh, Anda mulai gelisah, digelisahkan, maka Anda mulai berpikir bahwa ini tidak benar. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah yang disebut dengan peperangan antara daging dan roh. Kepada jemaat Galatia, Paulus menegaskan bahwa ada peperangan di dalam diri mereka yang membuat mereka tidak melakukan apa yang mereka lakukan. Mereka maunya begini, tetapi tidak bisa. Mengapa? Karena daging begitu menekan, begitu mempengaruhi kehidupan mereka. Keinginan daging itu kita terima dari kelahiran jasmani di bawah dosa warisan. Sejak Adam jatuh dalam dosa. Keinginan roh itu kita terima. Dan keinginan daging itu begitu duniawi jahat, saudara. Dan menggiring kita kemanapun dia pergi. Tetapi saudara, Roh Kudus tidak rela kita dikuasai oleh keinginan daging yang jahat itu. Ia mau merebut kita. Ia mau menggelisahkan kita. Karena apa? Dampak buruk dari daging itu begitu luar biasa. Di situ dikatakan di dalam ayat 19:21a, perbuatan daging itu telah nyata, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Begitu jeleknya dampak daripada daging itu. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini ada baptisan anak. Maka orang tua harus fight bagaimana membimbing, mengarahkan anak-anak mereka. Bagi saudara-saudara yang hari ini diteguhkan sini, saudara sudah dewasa, bertanggung jawab atas dirimu sendiri, kerohanian kamu. Maka kalau dahulu keinginan daging itu begitu indah, sekarang bagaimana kita memandangnya setelah kita berada di dalam Tuhan? Saudara-saudara, satu rahasia bagaimana kita bisa menang adalah salib. Salib itu saudara-saudara yang membuat kita bisa menang. Kita menyalibkan daging itu, barulah kita bisa menang di dalam peperangan rohani itu. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam banyak hal di dalam dunia ini yang membuat kita tidak berdaya. Tetapi ada satu hal yang membuat kita bisa kuat, ialah hanya ketika kita bersandar pada Roh Kudus. Itulah sebabnya dalam firman Tuhan tadi, di dalam ayatnya yang ke-16. Maksudku ialah hidup oleh roh, maka kamu tidak akan menginginkan keinginan daging. Saudara-saudara, bagaimana rahasianya supaya kita bisa kuat? Hanya dengan keinginan roh itu diperkuat. Nah, bagaimana caranya? Saya memberikan sebuah ilustrasi, saudara, tentang anjing. Ada anjing hitam, ada anjing putih. Di dalam diri manusia itu digambarkan ada dua anjing. Ada anjing putih, ada anjing hitam. Apa maksudnya ini? Kalau kita memberikan makanan kepada anjing putih dan tidak memberikan makanan kepada anjing hitam, maka siapa yang kuat? Yang kuat adalah yang diberi makan. Betul? Betul, Susan ya? Anjing apa itu? Anjing putih. Kalau kita mau supaya anjing hitam ini lemah, jangan beri dia makanan. Yang diberi makanan yang putih saja. Tetapi sebaliknya, kalau kita hanya mau memberikan makanan kepada anjing yang hitam, tidak memberi makanan kepada yang putih,
maka yang putih itu menjadi lemah dan yang hitam menjadi kuat. Nah, kalau saya boleh menggambarkan dalam diri kita ada keinginan roh dan ada keinginan daging. Kalau keinginan roh itu adalah anjing putih, maka berikanlah dia makanan yang cukup, yang sehat, supaya dia bisa kuat. Sementara anjing yang hitam itu adalah daging, jangan beri dia makanan. Maka saya berikan gambarannya begini. Artinya begini, kalau diberi makanan yang baik kepada yang putih, maka dia jadi naik, dan yang hitam jadi lemah. Demikian sebaliknya, ketika kita hanya memberikan makanan kepada yang hitam, maka yang putih jadi lemah. Pilihan ada bagi kita. Yang jelas harus sadar bahwa kita akan masuk dalam peperangan rohani. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, yang ada di rumah atau dimanapun berada, mari kita memberikan makanan rohani kita yang baik, yaitu firman Allah. Ibadah, menyembah dan memuliakan Dia. Maka dengan demikian, saudara, kita akan menjadi pemenang di dalam peperangan antara daging dan roh ini. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan katakan di dalam ayatnya yang ke-22, ketika kita sungguh-sungguh menyalipkan daging itu, maka yang muncul adalah buah roh. Di situ dikatakan buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Firman Tuhan katakan, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Tuhan senang, tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Maka jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita dipimpin oleh roh. Dan kalau demikian saudara, kita akan menjadi manusia rohani, bukan manusia daging. Ayo pilih, mau pilih yang mana? Kalau kita memilih manusia daging adalah kebinasaan. Dan kalau kita memilih manusia rohani adalah kebahagiaan dalam hidup yang kekal. Biarlah perjalanan rohani kita ke depan, saudara-saudaraku yang sehari ini dibaptiskan anak-anak kami, ya, juga yang diteguhkan Sidi, itu berbahagia. Oleh karena itu pesan saya kepada Bapak dan Ibu yang anak-anaknya dibaptis hari ini, marilah kita menjaga kerohanian kita, membangun kerohanian kita. Gereja kita, Gereja Kristus Bojong Indah, menyediakan fasilitas-fasilitas. Ada ibadah 2 kali hari Minggu. Ada persekutuan doa, di dalamnya ada pembinaan. Hari Rabu ada pembinaan. Hari Sabtu pagi jam 6 ada ibadah. Terus ada pasutri, khususnya bagi suami istri yang masih muda, yang Tuhan anugerahkan bayi-bayi, kanak-kanak yang cantik dan manis-manis ini. Halo Bapak Ibu, kita ada pasutri. Inilah wadah di mana kita berdiskusi, membina, mengasah, supaya kita boleh mengerti bagaimana saya menjadi seorang suami yang baik, bagaimana saya menjadi seorang istri yang baik, bagaimana saya menjadi ibu bagi anak-anak saya. Maka saya berharap nanti ya, ada 4 pasang hari ini, yuk bergabung ya, kita sama-sama diskusi. Saya sebagai pendeta saudara, gembala saudara sangat senang sekali. Ada 4 pasang hari ini, ya Ibu Nining, Agus ya, ikut Pak Teguh Jaya, dua ya, Pak Henry, Pak, dan juga Pak Junet ya. Mari kita bergabung di dalam pasutri kita, dan juga adik-adik yang hari ini diteguhkan desidinya masuk dalam pelayanan. Biarlah kita boleh bertumbuh supaya hidup kita itu dipimpin oleh roh. Itulah cara kita bagaimana memberikan makanan rohani kita sehingga kita menjadi orang-orang yang bertumbuh di dalam Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita dan kita boleh sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu Bapa untuk firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu ini boleh menjadi berkat bagi kami. Dan firman ini boleh sungguh-sungguh menjadi bagian yang tak terpisahkan bagi kehidupan keluarga kami. Yang hari ini anak-anaknya dibaptiskan dan juga diteguhkan dewasa, bahkan atestasi masuk.
Meteraikan firman ini Bapa, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan masuk dalam tata cara baptisan kudus anak. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, walaupun anak-anak kita belum mengerti akan arti baptisan kudus, tetapi janganlah lalai dalam hal membaptiskan mereka, sebab Allah telah memanggil mereka ke dalam perjanjian anugerah-Nya. Tuhan Allah telah berfirman kepada Abraham, bapa segala orang beriman, dan begitu pun kepada kita anak-anak saat ini. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kejadian 17 ayat yang ke-7. Lebih lanjut mengenai perjanjian itu dikatakan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 39. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Demikian juga Tuhan Yesus Kristus menerima, memeluk, dan memberkati anak-anak. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara telah mendengar bahwa baptisan kudus bagi anak-anak adalah titah Tuhan selaku tanda dan meterai perjanjiannya dengan kita dan anak-anak kita. Sebab itu haruslah kita melakukan baptisan untuk maksud itu, dan jangan oleh karena kebiasaan yang percaya yang sia-sia. Kewajiban ayah dan ibu, saudara-saudara selaku orang tua dan wali diwajibkan mengajar dan mendidik anak-anak saudara untuk percaya dan takut akan Tuhan hingga ia dewasa. Hal ini bagaimana yang dikatakan dalam Efesus 6 ayat 4b yang berbunyi, didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kemudian setelah mereka berusia 15 tahun, haruslah mengikuti pelajaran katekisasi dan menerima sidi. Pertanyaan-pertanyaan. Saudara-saudara yang terkasih, supaya menjadi nyata kehendak saudara demikian, kami meminta orang tua atau wali supaya berdiri dan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Saya akan memanggilkan Bapak Junaidi Kusuma dan Ibu Novia Susanti dengan anak Alexander Matthew Kusuma. Yang kedua, Bapak Hendrik Teguh Jaya dan Ibu Lilis Mulyawati, anaknya Verlino Teguh Jaya. Farelino. Lalu yang ketiga, Bapak Hendra Sutejo Teguh Jaya dan Ibu Oktaviana Wijaya, anak mereka Yesekiel Nick Teguh Jaya. Yang berikut, Bapak Agus Setiaman Warubu dan Ibu Nining Kurnila Gea dengan anaknya Siloh Alvaro Warubu. Saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan di hadapan Tuhan dan jemaatnya, dan mohon nanti saudara akan menjawabnya. Bapak Junaidi Kusuma dan Ibu Novi Susanti. Apakah saudara percaya bahwa berdasarkan atas janji Allah, maka anak-anak saudara diterima dalam perjanjian dan anugerahnya, dan oleh karena itu harus dibaptiskan? Lalu yang berikut, apakah saudara-saudara berjanji hendak mengajar dan mendidik mereka dalam iman kepada Yesus Kristus dan dalam ketaatan kepadanya sesuai dengan firman Tuhan? Pertanyaan 1 dan 2 ini saya akan tanya kepada Bapak dan Ibunya. Bapak Junaidi Kusuma dan Ibu Novi Susanti, apakah jawab Bapak dan Ibu?
saya percaya dan berjanji kiranya Tuhan menolong saya. Terima kasih. Bapak Hendrik Teguh Jaya dan Ibu Lilis Mulyawati, apakah jawab Bapak dan Ibu? Ya, saya percaya dan berjanji kiranya Tuhan membantu saya. Apakah jawab Bapak Hendra Sutejo Teguh Jaya dan Ibu Oktaviana Wijaya? Ya, saya percaya dan berjanji kiranya Tuhan menolong saya. Apakah jawab dan janji Bapak Agustus Setiaman Warubu dan Ibu Nini Kurnilagia? Ya, aku berjanji dan berjanji kiranya Tuhan menolong saya. Oleh karena itu mari kita bersatu dalam doa, masih tetap berdiri. Ya Allah Bapa yang kekal dan maha kuasa, karena kemurahan-Mu yang besar, terimalah kiranya anak-anak ini di dalam anugerah-Mu. Sucikanlah kiranya mereka dari dosa dan terimalah dalam persekutuan-Mu. Jadikanlah mereka anggota-anggota yang hidup dari gereja-Mu, yang mengasihi Engkau dan sesamanya, manusia dengan segenap hatinya. Penuhilah kiranya mereka dengan pengharapan yang penuh, supaya mereka kelak tetap dalam iman dan ketaatan kepadamu. Lindungilah dan peliharalah mereka dalam kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, berlutut sekarang. Alexander Matthew Kusuma, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Farelino Teguh Jaya, aku membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Yehezekiel Nick Teguh Jaya, aku membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Siloh Alvaro Warubu, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari kita menaikkan doa syukur kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang maha kuasa dan maha murah, kami bersyukur kepadamu oleh karena Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengampuni dosa kami dan anak-anak kami. Dan oleh tanda baptisan Engkau menguatkan iman kami, bahwa Engkaulah Bapa kami yang sejak semula menerima kami dalam perjanjian anugerah-Mu. Untuk anak-anak kami mohon kepadamu, janganlah kiranya jagalah mereka dari segala yang jahat, dan pimpinlah mereka oleh Roh-Mu yang kudus, supaya mereka mengaku serta mengasihi-Mu selaku jemaat-Mu. Ya Allah Bapa, Engkau yang dapat menjadikan gereja-Mu tetap dan berdiri meneruskan segala keturunan. Sebab itu kami memuji dan membesarkan nama-Mu. Inilah anak-anak kami yang telah dibaptis hari ini. Peganglah, sertailah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan berbalik. Bapak dan Ibu, inilah keluarga besar saudara. Bawalah anak-anak saudara dalam persekutuan jemaat sekolah minggu kita Gereja Kristus Bojong Indah, agar sejak kanak-kanak mereka telah mengenal Sang Juru Selamat. Dan jemaat yang kekasih Tuhan Yesus, inilah anak-anak kita semua yang baru dibaptis. Sambutlah dan dukunglah kedua orang tua mereka dalam doa dan kasih Tuhan, agar kanak-kanak mereka boleh bertumbuh dalam kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih. Saya mempersilakan Ketua Majelis untuk menyampaikan akte baptisan kepada anak-anak kita.
Silakan kembali ke tempat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan yang ada di rumah, kita akan masuk di dalam tata cara pengakuan iman atau sidi. Jemaat yang terkasih, sebagaimana telah diwartakan dalam warta jemaat sebanyak 2 hari minggu berturut-turut dan tidak ada keberatan yang sah, maka dalam ibadah kita ini hendak meneguhkan saudara-saudari kita, yakni mereka yang telah diteguhkan sidinya, telah mengikuti kelas katekisasi dan hari ini diteguhkan sidinya. Untuk itu, supaya jelas mengenai kesungguhan dan pengakuan mereka, maka saya undang semua saudara-saudara ini boleh maju ke depan. Yang pertama adalah Violeta Kharisti Christian. Yang kedua Susana Bureni. Yang ketiga Cynthia Lanasari Wijaya. Yang ketiga Kristel Debbie Wiguna. Yang kelima Wycliffe Ishak Pola. Yang keenam Yonatan Erlanto Hartono Saputra. Saudara-saudara yang terkasih, supaya nyata kehendak saudara-saudara, maka di hadapan Allah dan jemaatnya, hendaklah saudara-saudara menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apakah saudara mengaku percaya kepada Allah bahwa Bapa yang Maha Kuasa yang menjadikan langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus yang memimpin kita dalam seluruh kebenaran? Apakah saudara sungguh mengakui dan menerima kitab suci perjanjian lama dan perjanjian baru adalah firman Allah yang diilhamkan Roh Kudus dan menjadi pedoman iman serta hidup saudara? Apakah saudara sungguh menerima Tuhan Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat sebagai kenyataan pertobatan saudara-saudara? Apakah saudara berjanji untuk mendapat sedapat-dapatnya melakukan kehendak dan perintah Allah? Lebih lanjut, apakah saudara berjanji memenuhi kewajiban saudara sebagai anggota Gereja Kristus Bojong Indah yang setia, misalnya hadir dalam kumpulan-kumpulan kebaktian jemaat, hadir dan mengambil bagian dalam perjamuan kudus, membantu pekerjaan Tuhan melalui gerejanya, baik dengan doa, tenaga, maupun persembahan saudara? Apakah jawab saudara Violeta Kharisti Christian? Ya, saya percaya, berjanji, dan mengaku kiranya Tuhan menolong saya. Apakah jawab saudari Bureni, Susana Bureni? Ya, saya percaya, mengaku, dan berjanji kiranya Tuhan menolong saya. Apakah jawab saudari Cynthia Lanasari Wijaya? Ya, saya percaya, mengaku, dan berjanji kiranya Tuhan menolong saya. Apakah jawab Kristel Debbie Wiguna? Ya, saya percaya, mengaku, dan berjanji kiranya Tuhan menolong saya. Apakah jawab Wycliffe Ishak Pola? Ya, saya percaya, mengaku, dan berjanji kiranya Tuhan menolong saya. Apakah jawab saudara Jonathan Erlanto Hartono Saputra? Ya, saya percaya, mengaku, dan berjanji kiranya Tuhan menolong saya. Berdasarkan janji Allah yang dimeteraikan kepada saudara oleh baptisan kudus dan mendengar pengakuan iman saudara-saudari, kami memperkenankan saudara mengambil bagian dan memuliakan perjamuan kudus, serta kami meneguhkan saudara sebagai anggota sidi dari Gereja Kristus. Silakan berlutut. Allah sumber segala kasih karunia,
yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Biarlah anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus akan memimpin, menyertai, dan memberkati saudara-saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan bangkit berdiri dan menghadap kepada jemaat. Saudara-saudari, inilah keluarga besar saudara. Masuklah dan ambil bagian dalam persekutuan bersama keluarga besar Gereja Kristus Bojong Indah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah anggota keluarga baru saudara sekalian yang baru di sini. Sambutlah dan dukunglah mereka dalam doa, dalam kasih, agar mereka terus bertumbuh di dalam Tuhan. Waktu dan tempat saya persilakan ke majelis untuk menyerahkan akte. Saya persilakan ke tempat. Hari ini juga dengan penuh sukacita kami mengundang Ibu Lina Gunawan yang beralamat di Jalan Taman Jeruk nomor 24 RT 007 0006 Rawabuaya Cengkareng Jakarta Barat. Ibu Lina Gunawan ini berasal dari GBIA Gramata Serpong Tangerang, dan ibu ini akan menjadi anggota kita dan hari ini akan menerima surat keanggotaan dari Gereja Kristus Bojong Indah. Tante bisa naik? Berat tante ya. Oke. Nomor anggota ya, Tuhan berkati ya. Untuk baptisan anak, peneguhan sidi dan atestasi masuk, dan sekaligus doa syafaat, mari kita masuk di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur kami telah melaksanakan baptisan anak dan juga peneguhan sidi dan atestasi masuk. Terima kasih karena Tuhan terus memberkati gerejamu dan Engkau terus memelihara dalam pertumbuhannya baik kuantitas maupun kualitas. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk GKBI yang senantiasa Tuhan memperlihatkan anugerah dan kasih-Mu kepada kami secara rohani dan jasmani. Kami juga bersyukur bahwa pelayanan-pelayanan walaupun dalam ibadah online, Tuhan terus memberkati. Dan dalam kesempatan ini juga kami berdoa agar anggota jemaat kami terus dijaga, dipelihara secara jasmani dan rohani. Bapa yang baik, kami juga doakan bagi jemaat yang ada masalah ekonomi, kesehatan, dalam pergumulan mereka Tuhan campur tangan. Bahkan kami juga bersyukur untuk beberapa yang berulang tahun. Bapak Oisyuhi, Saudari Marta Puspitasari Wijaya, Saudara Fenuel, Ibu Melena Simangungsong, Saudara Robi Linardi, dan Bapak Marti Fernando. Tuhan telah menambahkan umur mereka 1 tahun. Mohon Tuhan juga menyertai dan memberkati di hari-hari yang akan datang. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia. Dan untuk bangsa kami saat ini juga dalam masalah, ada banyak
bencana yang terjadi. Dan secara khusus masa pandemi ini masih belum berakhir. Kami serahkan semuanya ini kepadamu Bapa. Tuhan tolonglah kami, sertailah bangsa kami, dan berikan kami jalan keluar. Kami doakan pemerintah kami, biarlah juga pemerintah kami terus ditolong oleh Tuhan, ditopang untuk boleh menyelesaikan demi masalah. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang kami naikkan kepadamu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.